Membahas sejarah Indonesia tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Muhammad Hatta. Ia bukan hanya wakil presiden pertama negara Indonesia, tapi juga seorang pemikir, pejuang, dan negarawan sejati. Dalam bayang-bayang proklamasi, suara Hatta menyatu dengan gema kemerdekaan. Tapi siapa sebenarnya sosok yang dikenal tenang, bersahaja, dan sangat mencintai tanah air ini? Muhammad Hatta dilahirkan di Kota Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Kota Bukit Tinggi, tempat kelahiran Muhammad Hatta, adalah sebuah kota kecil yang dihimpit dataran tinggi Agam. Ayahanda Bung Hatta bernama Haji Muhammad Jamil, meninggal dunia dalam usia 30 tahun ketika Hatta kecil masih berumur 8 bulan. Hatta kecil juga anak bungsu dan anak laki-laki satu-satunya di keluarga beliau. Keluarga Hatta adalah keluarga yang berlatar surau di Batu Hampar. Sebagaimana dalam tradisi surau, kerja dagang juga menjadi kebiasaan mereka. Dari sinilah kecakapan akan ekonomi diasah oleh Hatta kecil. Muhammad Hatta semakin berkembang pemikirannya ketika beliau belajar di Belanda tahun 1921 hingga tahun 1932. Selama di Belanda, selain berkuliah, Muhammad Hatta juga aktif dalam organisasi Indispergene, yaitu perkumpulan Hindia yang berdiri tahun 1908. Perkumpulan ini awalnya merupakan organisasi sosial, tetapi kemudian beralih menjadi organisasi politik yang pada 1924 sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjoningrat atau Ki Hajar Dewantara masuk. Mereka mulai memikirkan mengenai masa depan Indonesia dan menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. September 1927, Hatta ditangkap di Den Haag. Beliau dibawa ke penjara di Cassiusstraat bersama dengan rekannya Ali Sastromijojo, Abdul Majid, dan Nazir Pamuncak. Tuduhan kepada mereka ialah menjadi anggota perkumpulan terlarang, terlibat dalam pemberontakan dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Namun, dengan bantuan 3 ahli hukum pro-republik, keempatnya bebas dari semua tuduhan. Setelah Bung Hatta kembali dari Belanda, ia berkeliling dan memberikan ceramah-ceramah. Tetapi hanya seminggu berada di Padang, pemerintah Belanda malah memberlakukan bagi Muhammad Hatta Passenstel, yaitu peraturan yang melarang seseorang berada di daerah tertentu. Hatta malah dibawa polisi ke kapal KPM di Teluk Bayur untuk diangkut ke Priok. 10 Januari 1942, penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai. 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan Gubernur Jenderal Van Starkenborgh ditawan oleh pihak Jepang. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang, pada tahun 1942, Muhammad Hatta dipindah ke Jakarta. Beliau sempat ditawari posisi penting oleh petinggi Jepang pada saat itu. Namun beliau memilih untuk menjadi penasehat yang beliau manfaatkan demi kepentingan rakyat. Pada awal Agustus 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk memegang tanggung jawab sebagai wakil ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Adanya perselisihan paham antara golongan muda dan tua membuat golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Melihat keadaan pemerintah Jepang yang vakum karena pengeboman Hiroshima Nagasaki oleh sekutu, keduanya didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga pada akhirnya 17 Agustus 1945 pukul 10 diadakan proklamasi kemerdekaan dengan teks proklamasi yang ditandatangani langsung oleh Soekarno dan Hatta. Keduanya secara otomatis menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. 1949, Bung Hatta menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag sebagai hasil perjanjian Rumjuren karena TNI melakukan serangan terhadap Belanda. Usai menjadi wakil presiden, peran Bung Hatta semakin moncer dalam memperjuangkan di konferensi meja bundar. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpati dunia yang pada akhirnya Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia. Berbicara tentang Bung Hatta tak akan lengkap jika tak menyinggung
tentang betapa ia mencintai sebuah buku. Bahkan di ucapannya yang paling terkenal, ia pernah berucap, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, sebab karena buku aku merasa bebas." Panjang 77 tahun masa hidupnya, Bung Hatta sudah membaca dan mengoleksi hampir 30.000 buku. Sudah menjadi kebiasaan bagi Bung Hatta untuk membaca buku setiap hari. Itu tak bisa diganggu-gugat. Ia menghabiskan 6-8 jam per hari untuk membaca sekaligus menulis. Hatta sering dikenal dengan sohibnya atau pasangan presidennya, yaitu Soekarno. Namun, mereka pada akhirnya terpecah menjadi dua kubu. 1 Desember 1956, Bung Hatta secara resmi mundur dari jabatannya. Beliau menulis surat kepada DPR. Pengunduran diri ini membuat rangkaian sidang dan akhirnya setelah selesai, DPR menerima pengunduran diri Bung Hatta pada 1 Desember 1956. Dalam suratnya, berikut adalah isi yang dituliskan Bung Hatta. Merdeka. Dengan ini saya memberitahukan dengan hormat bahwa sekarang setelah perwakilan rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja dan konstitut menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera konstituante dilantik. Saya akan meletakkan jabatan wakil presiden secara resmi. Dengan pengunduran diri itu, maka terjadilah kekosongan bangku wakil presiden hingga 1973. Pada 3 Maret 1980, Bung Hatta masuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani serangkaian perawatan. Pada 13 Maret 1980, kondisi fisik suami Rahmi Rahim itu terus merosot hingga menjalani tindakan medis di ruang ICU. 14 Maret 1980, Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, pecinta buku dari lubuk hatinya yang terdalam, menghembuskan nafas indahnya dan menutup mata berapi-apinya untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kepergiannya menuju tempat yang lebih baik membuat ribuan orang berbondong-bondong menuju rumah duka di Jalan Diponegoro nomor 57, Jakarta. Dalam wasiatnya, beliau menyebutkan, kelak meninggal dunia, ia ingin dimakamkan di komplek biasa. Ia enggan berpisah dengan rakyat yang ia perjuangkan. TPU Taman Kusir menjadi tempat istirahat panjang sang pencinta buku ini. Meskipun raganya sudah tiada, tapi kisahnya akan abadi dalam negeri dan diteruskan oleh muda-mudi bangsa yang selalu ia bangga-banggakan.